أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram atau haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Quran Surah Al-Maidah ayat yang pertama. Nah, teman-teman sekalian yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, jadi ayat ini tuh bercerita tentang perintah buat memenuhi janji. Ya. Jadi cocok banget sebenarnya ayat ini tuh untuk kita-kita tentunya, yang memang ketika janji ke teman, ke guru, ke sahabat, atau ke siapapun itu tuh tidak sesuai. Jadi janji misalnya jam 9, tapi ternyata jam 10 itu masih persiapan, atau bahkan masih bangun tidur, seperti itu. Makanya kenapa Allah buka ayat ini tuh dengan kata wahai orang-orang yang beriman, gitu kan? Wahai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Artinya antara iman sama berusaha. Jadi antara iman sama berusaha menepati janji itu adalah sesuatu yang urgent, sesuatu yang sangat penting. Gitu loh. Jadi kayak misalnya kita lagi janji nih. Oh, saya besok Ramadan itu saya mau khatam nih, saya mau khatam Quran misalnya. Ya tapi ternyata Qurannya sendiri tuh bahkan masih di lemari penuh dengan debu gitu ya. Bahkan belum dibuka sama sekali gitu. Bahkan sampai sekarang pun belum dibuka lah, itu separah itu, jangan sampai ya, naudzubillah min dzalik. Tapi ternyata begini teman-teman sekalian, ada sisi yang menarik di ayat ini gitu loh. Sisi yang menarik adalah kalau seseorang minta kita buat janji, ini kita bahas seseorang ya. Kalau seseorang minta kita buat janji, biasanya kan kalimatnya tuh antaranya gini. Misalnya cewek sama cowok gitu janji, wah kamu tuh harus janji gitu, kamu nggak boleh ninggalin aku, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu kan. Jadi polanya itu adalah setelah perintah buat janji, selanjutnya terbitlah larangan. Jadi setelah perintah buat janji, terbitlah larangan teman-teman sekalian. Jadi jujur aja, kalau misalnya kita sendiri, kita pribadi ya, kalau digituin seseorang atau mungkin teman kita atau siapa itu, ya kita bakal berat banget. Jujur bakal berat banget, karena baru habis suruh perintah janji aja udah terbit sebuah larangan gitu kan. Wah, kita kepikiran tuh, waduh udah terlanjur bikin janji lagi, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi kita kepikiran seperti itu. Nah, tapi mari kita lihat gitu loh. Ternyata Allah Subhanahu wa taala setelah nyuruh kita buat menuhin janji itu di ayatnya itu adalah apa? Ternyata ayat setelahnya adalah bukan ayat larangan, tetapi adalah justru Allah berbicara tentang hal-hal yang tentunya boleh kita konsumsi. Maka ayatnya tadi kan setelah bikin janji, ya kan, di Al-Maidah tadi, penuhilah janji-janji, titik, terus hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali bla bla bla, seperti itu. Nanti bisa dibaca sendiri ayatnya di rumah. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, Allah itu nggak mau buat kita beban, gitu kan? Allah tuh pengen kita itu jalanin syariat tanpa tekanan, gitu loh. Dan ini harus jadi sebuah pola buat kita. Ketika kita tuh dakwah ngajak sama teman, ngajak teman buat jadi baik, ngajak teman buat jadi soleh, kita jangan kemudian mendakwahkan hal-hal yang kemudian belum apa-apa udah dikit-dikit haram, dikit-dikit nggak boleh, gitu loh. Maka ini penting banget. Oleh karena itu pentingnya kemudian ilmu komunikasi ini tadi, tentang bagaimana ajakan persuasif yang baik. Dan alhamdulillahnya adalah yang bikin Masya Allahnya adalah Allah tuh Masya Allah ya, keren banget ngajarin kita tentang ilmu komunikasi.
Barakallahu fiik.